Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ruang publik Indonesia, kita sering menjumpai sosok yang fasih berbicara, pandai berargumentasi, bahkan mampu mendudukan lawan debat yang sejatinya ahli di bidangnya masing-masing. Salah satu contohnya adalah Rocky Gerung, seorang filsuf publik yang dikenal luas karena keberaniannya mengkritik dan kepiawaiannya dalam berdebat. Namun, fenomena ini menghadirkan satu pertanyaan mendasar. Apakah kemenangan dalam debat identik dengan kebenaran? Tonton video ini sampai selesai. Bayangkan, seorang dokter spesialis bedah saraf berdebat dengan Rocky Gerung tentang dunia kedokteran. Rocky mungkin terlihat unggul dalam beradu argumen. Tetapi apakah dia mampu melakukan operasi bedah saraf yang menyelamatkan nyawa sebagaimana dokter bedah? Begitu pula dengan seorang kiai ahli tafsir yang mendalami tafsir Al-Jalalain. Dalam debat, sang kiai bisa saja tampak kalah retorika. Namun, mampukah Rocky membaca dan mengajarkan kitab tafsir klasik dengan sanad dan otoritas ilmiah yang sahih sebagaimana sang kiai? Atau seorang insinyur mesin pesawat? Mungkin Rocky bisa memojokkannya dalam teori. Tetapi bisakah dia memperbaiki mesin pesawat yang rusak sebagaimana insinyur? Demikian pula seorang jenderal, akuntan, atau desainer grafis. Rocky boleh jadi memenangkan debat dengan mereka. Tetapi apakah dia benar-benar mampu menjalankan keahlian yang mereka miliki? Disinilah letak perbedaan antara epistemologi keilmuan dan retorika perdebatan. Keilmuan menuntut kompetensi, pengalaman, dan tanggung jawab nyata. Seorang dokter tidak hanya berbicara tentang anatomi otak, tetapi juga mengoperasi pasien dengan resiko nyawa. Seorang kiai tidak hanya menafsirkan teks, tetapi juga menjaga sinambungan tradisi tafsir dengan sanad keilmuan yang otoritatif. Seorang insinyur tidak hanya berbicara tentang teori mekanika, tetapi juga memastikan mesin pesawat benar-benar layak terbang. Demikian pula dengan seorang jenderal, akuntan, desainer grafis, dan lain-lain. Rocky Gerung sebagai filsuf publik memang bisa berdebat dengan ahli bidang apapun dan tampak menang. Namun, dia bukanlah ahli dalam disiplin ilmu tertentu, melainkan seorang ahli debat yang pandai berretorika sehingga dirinya selalu nampak benar meskipun ketika salah, dan membuat lawan debatnya tampak salah meskipun benar. Dalam hal ini, Aristoteles mengingatkan bahwa kebenaran sejati tidak ditentukan oleh retorika, melainkan oleh kesesuaian dengan realitas. To say what is that is not, or what is not that it is false. While to say what is that it is, or of what is not that is not, is true. Mengatakan yang ada sebagai tidak ada atau yang tidak ada sebagai ada adalah salah. Sedangkan mengatakan yang ada sebagai ada dan yang tidak ada sebagai tidak ada, itulah yang benar. Senada dengan itu, Imam Al-Ghazali memperingatkan bahwa kefasihan tanpa hikmah bisa menjerumuskan. Kam min khatibin mufawwahin qad ahlakathu fasahatuhu wa kam min alimin shamitin ahyathu hikmatuhu.
Betapa banyak orator yang fasih hancur karena kefasihannya sendiri. Dan betapa banyak ulama yang diam justru hidup karena hikmahnya. Ibnu Khaldun pun menegaskan bahwa ilmu adalah keterampilan yang tertanam melalui praktek, bukan sekedar permainan kata. Fa innal ilma laisa huwal idraka faqat, bal huwa malakatun fin nafsi tahsulu an ta'allumi wa takruri wa hiya sun'atul muhaqqaqatu lima'rifatil masaili. Sesungguhnya ilmu itu bukan sekedar pemahaman belaka, melainkan suatu malakah atau keterampilan yang tertanam dalam jiwa yang diperoleh melalui belajar dan pengulangan. Ia adalah suatu keahlian yang nyata untuk memahami persoalan-persoalan. Jadi, jangan terjebak pada ilusi kebenaran yang dibangun oleh kata-kata. Rocky Gerung sebagai filsuf publik memang mahir menghidupkan wacana dan memancing diskusi. Tetapi kepiawaian retorikanya tidak otomatis berarti kebenaran substansial. Dalam epistemologi, kebenaran menuntut dasar yang lebih kokoh, validitas, keahlian, dan verifikasi. Maka berhati-hatilah mengambil ilmu dari mereka yang hanya berbekal kefasihan berbicara dan berdebat. Sebab di balik kata-kata yang nampak logis bisa tersembunyi kekosongan praktis. Sebaliknya, dari para ahli yang mungkin kurang fasih berdebat tetapi menguasai substansi, justru lahirlah ilmu yang nyata memberi manfaat bagi manusia. Wallahu a'lam bishawab.